Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Dina Rifa Putri. Di sini saya akan membahas mengenai perancangan pabrik kimia asam sulfat. Ini merupakan data komoditasnya. Nama lain dari asam sulfat sendiri yaitu oil of vitriol. Potensial usernya digunakan oleh pabrik tekstil, industri pupuk, logam obat-obatan, dan industri minyak. Ini beberapa sifat fisika dan kimia asam sulfat. Terdapat beberapa perbedaan antara paten utama, rujukan kedua, rujukan ketiga, dan rujukan keempat, di mana rujukan pertama ini bahan baku senyawa yang mengandung unsur belerang, salah satunya asam sulfida, menggunakan proses sulfur oxidation with a catalyst dengan terdapat dua konverter untuk mengubah SO2 menjadi SO3. Sedangkan rujukan kedua ini perbedaannya dengan rujukan pertama yaitu terdapat konverternya hanya satu untuk mengubah SO2 menjadi SO3 dengan proses double oksidasi. Sedangkan rujukan ketiga ini bahan bakunya sudah langsung berupa SO2 sehingga prosesnya lebih singkat. Sedangkan rujukan keempat bahan bakunya H2S kemudian dioksidasi menjadi SO2 dan H2O. Rujukan ini menggunakan proses Claus yang merupakan proses desulfurisasi. Ini merupakan blok diagramnya. Yang pertama, feed yang mengandung sulfur ditempatkan ke combustion chamber dan menghasilkan gas SO2, gas proses yang sudah dipanaskan dengan heat exchanger, kemudian dikonversi menjadi SO3 di catalytic reactor. SO2 dan S3 ini akan diteruskan ke precipitation unit pertama sehingga dibantu oleh kompresor dan keluarannya itu H2SO4, SO2, dan SO3 yang tidak terkonversi yang akan diteruskan kembali ke reaktor katalitik yang kedua yang lebih kecil dari proses separasi pertama. Udara yang berlebih dari separasi pertama sebagian akan dibuang dan sebagian lagi sebagai oksigen supply di combustion ke chamber kedua. Proses SO3 ini dari katalitik reactor kemudian diteruskan kondenser kedua sehingga mengeluarkan keluaran kedua yaitu H2SO4 dan desulfurized gas dan hot cooling air yang akan diteruskan ke gas tak. Ini merupakan data kapasitas pabrik asam sulfat di berbagai dunia. Ini merupakan data kapasitas pabrik yang menggunakan produk asam sulfat sebagai bahan baku. Yaitu contohnya PT Petrogasik, kapasitas produksinya 400.000 ton per tahun. Ini merupakan data ekspor asam sulfat dari tahun 2014-2020 yang diambil dari BPS, sedangkan untuk tahun 2021 sampai 2030 di sini saya menggunakan metode forecast atau perkiraan untuk volume asam sulfatnya. Sedangkan ini data impor dari tahun 2014 sampai 2020 yang diambil dari BPS, dan dari tahun 2021-2030 saya menggunakan metode forecast untuk memperkirakan volume tahun pada tahun 2030. Ini merupakan kapasitas produksi, yaitu di mana saya menggunakan peluang kapasitas di sini, yaitu ekspor tambah konsumsi dikurang impor tambah konsumsi. Di sini ekspor tahun 2030 60.000, konsumsinya dari total semua pabrik yang digunakan untuk memenuhi produksi asam sulfat itu 100.000, dan sedangkan impor 75.024 dan produksi rata-rata dari pabrik yang memproduksi asam sulfat yaitu 2.294.000, sehingga didapatkan peluangnya kapasitas asam sulfat yaitu 93.699. Sedangkan kapasitas produksi pabrik asam sulfat tahun 2030 jika diasumsikan 0,48% dari kapasitas produksi yang telah ada, jadi kapasitas pabrik asam sulfat pada tahun 2030 ini adalah 450.000 ton per tahun untuk tetap bisa memenuhi kebutuhan pabrik baik ekspor maupun impor. Ini merupakan kesimpulan dari peluang kapasitas produksi asam sulfat yaitu sebesar 450.000 ton per tahun dengan metode forecast. Sekian dari saya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.